Rahimakumullah, kita bertemu lagi dengan kelas Qamus Arabic, revolusi belajar bahasa Arab, cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Insya Allah pada materi kali ini kita akan membahas tentang praktek baca Al-Quran, Al-Hadis, dan teks bahasa Arab. Sobat Qamus, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang 3 unsur bahasa Arab. Yang pertama huruf, yang kedua kata, dan yang ketiga adalah kalimat. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan kalimat ini ada 3. Yang pertama praktek baca dan tulis kalimat bahasa Arab. Yang kedua kaidah membaca 2 tanda mati atau sukun yang bertemu. Dan yang ketiga adalah kunci membaca Al-Quran. Sobat Qamus, silahkan bersiap. Kita akan mulai praktek pertama, yaitu praktek membaca Al-Quran. Ayat yang akan kita baca adalah surat Al-Fatihah ayat 2 sampai ayat 4 dan juga surat An-Nas ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sobat Qamus rahimakumullah, sebelum memulai praktek baca ini, silahkan siapkan MH kuadrat. M-nya buka mata, H-nya buka hati, dan MH-nya adalah buka mata hati. Sehingga ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran ini, insya Allah semata-mata mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sobat Qamus rahimakumullah, kita akan mulai praktek membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah ayat 2 sampai ayat 4. Sobat Qamus, mesti kita memperhatikan dengan benar bahwa ketika kita membaca Al-Quran ada 3 kunci, harus benar, indah, dan merdu. Benar itu artinya bagus makhraj dan tajwid, indah menggunakan lagam, dan merdu menggunakan suara kita. Kita mulai masuk ke ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Kita tentukan dulu tajwidnya dengan tanda 1 sampai 6 berarti harokat, dan makhrajnya dengan simbol BTS duh P. Al 1, ham 1 ketukan, karena H ini mesti dijaga berarti kita beri simbol P, pertengahan tenggorokan. Du 1, li 1, la 2 karena fathah berdiri. Hi 1, ro 1, bil 1, a 2 karena fathah bertemu dengan alif atau ada fathah berdiri. La 1, min ini mesti dibaca 4 harokat atau 4 ketukan karena 2 ketemu 0. Kemudian ayat ketiganya ar 1, roh 1. Nah, ro sudah masuk ke huruf H mesti dijaga yaitu P, pertengahan tenggorokan. Ma 2 karena fathah berdiri. Ni 1, ro 1, him 4 karena 2 ketemu 0. Kita masuk ke ayat keempat. Ma 2 karena fathah berdiri. Li 1, ki 1, yau 1, mid 1, din 4, 2 ketemu 0. Sobat Qamus, sekarang setelah kita menentukan tajwid dan makhrajnya, kita akan membaca dengan indah. Kunci yang kedua yaitu i, indah. Maksudnya adalah kita membaca dengan langgam. Ketika kita membaca Quran, maka sebetulnya langgamnya ada 7. Sebagaimana yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Intinya ada 3 ritme. Jadi mesti naik, datar, dan turun. Kita akan coba membaca Al-Fatihah ayat 2 sampai ayat 4 dengan membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke naik dulu ya Sobat Qamus. Alhamdulillahi Rabbil
rabbil alamin. Ayat ketiganya berarti dia datar. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat keempatnya turun. Maliki yaumiddin. Sobat Qamus, sekarang kita akan lanjut membaca surat An-Nas ayat 1 sampai ayat 3. Kita tentukan dulu tajwidnya dan makhrajnya. Qul 1, 2 huruf, tapi huruf yang keduanya mati, berarti dibacanya 1 ketukan. Qaf mesti dijaga, berarti tanda jaganya adalah B, A 1, U 2 karena domah menghadapi waw mati, Zu 1 tapi mesti dijaga, tanda jaganya adalah uzung. Bi 1, Ro 1, Bi. Nah, huruf Ba ketemu nun tasydid, berarti dia dibacanya 3 ketukan. Nas 4 karena 2 ketemu 0. Ayat keduanya Ma 1, Li 1, Ki. Nah, karena bertemu dengan nun tasydid berarti 3 ketukan. Nas dibacanya 4 ketukan karena 2 ketemu 0. Ayat yang ketiga I 1, La 2 karena fathah berdiri. Hin, nah nun tasydid berarti 3 ketukan. Nas 4 ketukan. Kita akan membaca dengan ritme naik, datar, dan turun. Kita naik dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang kedua datar. Malikin nas. Yang ketiga turun. Ilahin nas. Shadaqallahul azim. Sobat Qamus rahimakumullah, sekarang kita akan melaksanakan praktek kedua, yaitu praktek membaca hadis. Hadis yang akan kita baca adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 47. Sobat Qamus, untuk membaca hadis dan teks Arab tidak usah pakai tajwid sebagaimana ketika kita membaca Al-Quran. Hanya 2 hal yang perlu diperhatikan ketika membaca hadis dan teks Arab. Yang pertama, memperhatikan tempat keluar huruf atau makharijul huruf. Yang kedua, memperhatikan panjang dan pendeknya. Seperti yang pernah kita pelajari pada praktek baca kata bahasa Arab di video sebelumnya. Kita akan masuk praktek membaca hadis. Cukup dengan membaca basmalah saja, Sobat Qamus. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Harmalatu bnu Yahya anba'ana bnu Wahbin qala akhbarani Yunusu an ibni Shihabin an Abi Salamata bni Abdurrahmani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sobat Qamus rahimakumullah, sekarang kita akan melaksanakan praktek yang ketiga, yaitu praktek membaca teks Arab. Untuk membaca teks Arab sama persis seperti ketika kita membaca teks hadis, yaitu hanya memperhatikan 2 hal saja. Yang pertama, memperhatikan tempat keluar huruf atau makharijul huruf. Yang kedua, memperhatikan panjang dan pendeknya. Teks Arab ini berupa kisah yang berjudul Raja dan Sendal. Silahkan Sobat Qamus perhatikan kisah berikut ini. Yuhka anna malikan kana yahkumu daulatan wasi'atan jiddan.
wa arada hadal maliku yauman mal qiyama birihlatin bariyatin tawilatin wa khilala audatihi wajada anna aqdamahu tawarramat bisababil masyi fit turuqil wa'irati fa asdara marsuman yaqdi bitaqdiyati kulli syawari'i madinatihi bil jildi walakinna ahada mustasyarihi asyara alaihi bi ra'yin afdala wa huwa amalu qit'ati jildin saghiratin tahta qadamayil maliki faqat fakanat hadihi bidayata na'lil ahdiyati. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Qamus, untuk memperkaya pemahaman tentang praktek baca kata bahasa Arab, silahkan mainkan game yang menarik di materi ini. Sobat Qamus, demikianlah kelas Qamus Arabik tentang praktek baca kata bahasa Arab. Insya Allah kita bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.